cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan. Aduh, Kak Sansan sudah kangen nih. Apa kabar semuanya? Pasti selalu bahagia. Nah, kita berjumpa lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, sudah semangat semua? Berarti kita akan memulai untuk apa yang mau kita lihat ya kali ini. Kita mau bersama-sama mengenali berbagai bencana alam yang mungkin saja bisa terjadi ya. Aduh, kok menyeramkan ya? Jangan khawatir sahabat Sansan. Ini tidak untuk menakut-nakuti kita loh. Tetapi hanya untuk kita belajar agar kita mengenal apa saja sih kemungkinan bahaya yang terjadi. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Yuk kita kenali satu persatu. Apa saja ya bencana alam yang mungkin terjadi di sekitar kita? Ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gunung meletus, tsunami, dan angin topan atau angin puting beliung. Wah, banyak ya. Gempa bumi itu kita akan pelajari dari yang pertama. Nah, mungkin di sini sahabat Sansan sudah pernah ya mendengar berita bencana gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah keadaan saat terjadi getaran di tanah. Nah, bayangkan ayo. Kalau ada yang bergetar, kira-kira apa yang akan terjadi pada benda-benda di atasnya? Yah, kita bisa membuat eksperimen agar bisa lebih jelas lagi membayangkan kejadian gempa bumi. Kita bereksperimen dengan cara menggoncang-goncangkan meja yang kita taruh benda-benda di atasnya. Nah, ketika meja kita goncang-goncangkan, maka kita akan melihat benda-benda yang ada di atas meja berjatuhan. Nah, itulah kira-kira yang terjadi saat gempa bumi. Sahabat Sansan, sebelum bereksperimen, pastikan dulu ya sudah minta izin dengan mama atau papa. Oke. Kita akan lanjutkan dengan bencana alam berikutnya. Banjir. Banjir itu adalah saat ada air yang terlalu banyak sampai menutupi jalan, halaman, bahkan rumah kita. Air yang sangat banyak itu bisa datang dari hujan yang sangat deras dalam waktu yang cukup lama. Atau juga bisa dari sungai yang airnya meluap keluar menuju ke daerah sekitarnya. Nah, sahabat Sansan, kita harus tahu nih, ternyata salah satu penyebab sungai tidak bisa menampung banyak air adalah karena ada banyak sampah yang mengendap di dasar sungai loh. Waduh, berarti kita semua bisa menjadi penyebab jika membuang sampah sembarangan ya. Nah, untuk itu kita harus jaga bersama agar memastikan sampah-sampah kita sudah kita buang di tempat yang semestinya, yaitu tempat sampah. Oke, sahabat Sansan pasti sudah mengerti bagaimana menjadi anak yang baik dan cerdas. Salut deh! Kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita akan mengenal bencana
tanah longsor. Tanah longsor terjadi saat tanah, batu, dan pohon tiba-tiba turun dari bubukitan atau pegunungan. Nah, kalau kita mau membayangkan, kita juga bisa bereksperimen lagi nih. Caranya dengan mengumpulkan pasir, lalu kita tumpuk menjadi cukup tinggi. Pasir adanya di mana ya? Iya dong, pasir itu biasanya akan mudah kita temui di daerah pantai. Jadi bereksperimennya saat sedang berlibur di pantai ya. Pasir yang sudah kita tumpuk sehingga membentuk seperti gunung, bisa kita perhatikan lama-kelamaan pasir itu bisa turun karena sudah terlalu tinggi dan tidak ada benda lain yang menahannya agar tidak turun. Nah, kira-kira seperti itu deh sahabat Sansan. Longsor itu terjadi. Terjadinya longsor bisa juga diakibatkan karena hujan yang sangat deras dan terus-menerus di daerah bukit atau gunung. Tanah yang ada di daerah bukit atau gunung itu akan menjadi lembek akibat air hujan. Lama-kelamaan bisa jatuh deh ke bawah alias longsor. Nah, tapi ada loh gunung dan bukit yang tidak akan tanahnya jatuh ke bawah karena masih ada banyak pepohonan. Ternyata pepohonan sangat membantu untuk menahan tanah yang ada di bukit dan gunung. Karena pohon memiliki akar dan akarnya itulah yang berada di dalam tanah untuk menahan tanah agar tidak jatuh atau longsor. Ya, mungkin mirip seperti tangan kita ya, kalau kita ingin menahan benda yang akan jatuh. Nah, kita diharapkan untuk tidak menebang pohon sembarangan ya, supaya tanah yang ada di gunung dan bukit tidak menjadi longsor jika ada hujan deras. Oke, kita mau lanjutkan lagi dengan bencana yang lain, yaitu kebakaran hutan. Wah, sahabat Sansan yang tinggal di dekat hutan harus waspada jika ada kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana seluruh hutan terbakar oleh api. Nah, memangnya bagaimana ya? Kok bisa ada api di dalam hutan? Salah satu penyebab mengapa api bisa muncul di dalam hutan adalah karena adanya ranting-ranting yang kering dari pohon-pohon di hutan yang bergesekan secara terus-menerus dan menjadi panas sehingga memunculkan titik api. Biasanya hal ini terjadi saat cuaca yang panas ya. Nah, kalau sudah ada api yang membakar hutan, maka semua yang tinggal di hutan akan terkena api. Seperti pohon-pohon, rumput, bahkan juga hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu. Kasihan ya. Mereka, para hewan-hewan itu pastinya tidak akan punya tempat tinggal lagi ya. Kebakaran hutan juga berbahaya untuk kita jika ada di sekitar hutan tersebut. Karena kebakaran akan menyebabkan munculnya asap yang tebal. Nah, asap yang tebal inilah yang sangat berbahaya jika kita hirup. Saat kita hirup, jika udara di sekitar kita mengandung asap tebal, akan menimbulkan penyakit pernafasan loh. Jadi pastikan ya kita menutup hidung kita dengan masker, atau kalau memang tidak punya,
minimal dengan tangan kita ya, agar asap yang tebal itu tidak masuk lewat hidung lalu menuju ke paru-paru kita. Yah, kita akan melanjutkan ya. Kali ini kita mau tahu tentang bencana gunung meletus. Gunung meletus adalah situasi saat gunung mengeluarkan lava yang panas, asap, serta abu. Lava itu apa ya? Lava adalah cairan panas dari dalam gunung yang meluap keluar, dan lava ini bisa membakar seperti api loh sahabat Sansan. Jadi kita bisa bayangkan ya, pasti sangat panas. Kemudian akan muncul juga abu vulkanik. Abu vulkanik adalah debu-debu halus yang ikut keluar pada saat lava keluar. Ada juga loh yang ikut keluar, yaitu batu-batu. Juga akan melompat-lompat keluar dari dalam gunung. Demikian juga dengan asap tebal ya. Pastinya akan menimbulkan asap tebal yang gelap seperti saat kebakaran hutan tadi. Nah, kita mau lanjut lagi nih. Bagaimana dengan tsunami? Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan datang dengan sangat cepat ke daratan. Wah, pernah nggak ya sahabat Sansan bermain di pantai? Wah, Kak Sansan senang sekali loh berlibur di pantai. Jika kita ada di pantai, kita akan melihat ada ombak yang selalu datang dari dalam laut menuju ke pesisir pantai. Seperti menari ya. Kalau kondisi seperti itu tentunya akan menyenangkan. Tetapi tsunami adalah gelombang laut seperti ombak yang sangat besar. Jadi boleh dibilang itu adalah ombak raksasa loh. Nah, ombak yang besar atau ombak raksasa itu akan membuat air laut menuju ke daratan dan masuk ke dalam kota di pesisir pantai. Dan air laut itu akan menenggelamkan semua yang ada di kota itu. Ada rumah, jalanan, mobil, apapun, bahkan sekolah-sekolah yang ada di sana. Tsunami biasanya terjadi setelah adanya gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Jadi ketika bergetar, ombak akan menjadi sangat tinggi dan muncullah bencana tsunami. Tahu tidak sahabat Sansan, ombak tsunami itu bisa lebih tinggi dari rumah kita, dari pohon kita loh. Nah, berarti bisa terbayang ya, tinggi dan besar sekali. Oke, kita akan lanjut dengan bencana angin topan atau angin puting beliung. Di mana angin yang sangat kencang berputar-putar seperti baling-baling besar atau baling-baling raksasa. Nah, angin yang berputar-putar ini bisa merobohkan pohon, merusak rumah, dan bahkan menerbangkan benda-benda yang ada di sekitarnya, termasuk kita loh. Angin topan atau angin puting beliung juga bisa disertai dengan angin yang bertiup sangat kencang dan hujan yang sangat deras. Bahkan listrik pun harus dipadamkan agar tidak menyengat di sekitarnya. Nah, saat seperti ini kita harus bisa tuh melindungi diri kita. Bagaimana ya jika kita harus menghadapi bencana-bencana alam seperti tadi? Kita harus tahu cara melindungi diri kita. Yuk kita cari tahu ya. Kalau ada gempa bumi, apa ya yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyelamatkan diri dengan cara menunduk hingga mendekati lantai. Lalu kita harus melindungi kepala kita dan
kita harus bertahan di tempat yang aman. Pastikan kepala kita tidak akan terkena runtuhan benda-benda yang ada di atas kita saat gempa terjadi. Bagaimana dengan banjir? Ya, saat banjir terjadi, kita pastikan ya kita bisa menyingkir dari lokasi banjir itu, alias evakuasi. Dan pastikan juga ya, kita tidak main air banjir itu. Jangan sampai kita terkena penyakit akibat bermain dengan air banjir yang tentunya sangat kotor dan mengandung banyak kuman dan bakteri. Kita juga bisa menyelamatkan benda-benda yang kita miliki dengan meletakkannya di tempat-tempat yang cukup tinggi ya. Lalu bagaimana dengan tanah longsor? Jika kita tinggal di tempat yang dekat dengan bukit ataupun gunung, kita harus waspada ketika terjadi hujan yang cukup deras. Kita harus berusaha menyingkir menjauh dari tempat bukit ataupun gunung yang ada di dekat kita. Kita juga harus selalu waspada mendengarkan pengumuman penting jika ada peringatan bencana alam. Nah, kita juga jangan sampai asyik bermain di daerah tebing ataupun lereng yang ada di sekitar rumah kita, terutama pada saat hujan terjadi ya. Karena tanah longsor bisa terjadi kapan saja. Bagaimana dengan kebakaran hutan? Untuk sahabat Sansan yang tinggal di dekat hutan dan bila terjadi kebakaran hutan di sana, ingat jangan pernah bermain di dekat hutan tersebut ya. Lalu kita juga harus pastikan kita melindungi hidung kita agar aman dari kotoran debu, asap yang tebal akibat kebakaran hutan itu. Nah, bagaimana dengan gunung meletus? Gunung meletus bila harus terjadi, yang harus kita lakukan, kita juga harus mengevakuasi diri kita. Alias kita harus menjauh nih dari rumah kita untuk sementara waktu. Kita juga harus menggunakan masker ya, karena asap dan abu yang tebal yang keluar dari gunung meletus itu. Pastikan kita aman, tidak berada di dekat gunung, dan terhindar dari hawa panas yang ditimbulkan oleh gunung meletus itu. Kalau bencana tsunami, kita harus bagaimana ya? Pastikan kita segera lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, seperti bukit atau gedung-gedung bertingkat. Dan kita jangan sampai ya, malah bengong menunggu ombak besar datang karena terpesona melihat tingginya ombak. Pastikan kita segera lari, jangan sampai menunggu ombak itu mendekat ya. Lalu ikuti juga arahan dari para petugas pengaman kita, bisa juga dari orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah bencana angin topan. Kita pastikan harus berada di dalam rumah dan menjauh dari jendela kita ya, agar kita tidak tersedot oleh putaran angin topan yang melingkar-lingkar mendekati kita. Lalu pastikan juga listrik di rumah kita sudah padam ya. Kita juga harus waspada dengan mendengarkan berita-berita atau pengumuman-pengumuman penting mengenai bencana angin topan itu agar kita bisa menyelamatkan diri. Nah, sahabat Sansan, dengan mengetahui berbagai macam bencana alam, kita jadi waspada dan selalu bisa mencari cara untuk menyelamatkan diri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita
keluarga kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita akan belajar banyak lagi di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya!